Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang teori belajar behavioristik. Gann dan Berliner adalah dua orang yang membuat teori belajar behavioristik. Teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Dalam perkembangannya, teori ini menjadi aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh terhadap tujuan peningkatan teori belajar dan praktik dalam dunia pendidikan dan dunia pembelajaran. Aliran psikologi belajar juga dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini lebih mengutamakan terbentuknya perilaku yang dihasilkan dari proses belajar. Belajar itu sendiri merupakan interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori behavioristik, dalam proses belajar mengajar yang terpenting adalah seseorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perilaku. Dari teori ini juga belajar dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Dengan kata lain, input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Bentuk dari stimulus yaitu seperti penyampaian materi, pembentukan karakter, nasihat, dan lain-lain yang diberikan guru kepada muridnya. Sementara bentuk dari respon yaitu seperti reaksi atau tanggapan dari murid atau peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru atau pendidik. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak dapat diamati dan diukur. Hal yang terpenting dan perlu diperhatikan adalah perilaku dari stimulus dan respon. Maksudnya apa? Yang diberikan guru atau stimulus dan apa yang diterima oleh murid atau respon harus diperhatikan dan diukur. Hal itu dilakukan karena pengukuran stimulus dan respon merupakan hal yang penting agar dapat mengetahui apakah murid mengalami perubahan tingkah laku atau tidak. Pada penerapannya atau proses belajar mengajar, teori belajar behavioristik sangat tergantung dari beberapa aspek, yaitu seperti tujuan pembelajaran, karakteristik murid, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan fasilitas pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, teori belajar behavioristik memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan mengetahui kedua hal itu, teori ini dapat diterapkan secara maksimal. Berikut kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori behavioristik dalam proses belajar mengajar. Perhatian guru pada guru sangat penting untuk dilakukan. Lingkungan belajar harus diperhatikan, mengutamakan pembentukan tingkah laku dengan cara latihan pengulangan. Proses belajar mengajar harus dengan stimulus dan respon. Dengan teori belajar behavioristik. Yang pertama, guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. Guru lebih sering membiasakan muridnya untuk belajar mandiri, tetapi ketika murid kesulitan baru bertanya kepada guru. Dapat mengganti cara mengajar stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya, hingga mendapatkan apa yang diterima oleh murid atau respon. Yang kedua, dengan teori belajar ini sangat cocok untuk mendapatkan kemampuan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Yang ketiga, teori ini bisa membentuk perilaku yang berdampak baik bagi murid, diberi perhatian lebih, dan perilaku yang kurang sesuai dengan murid karena Adapun kekurangan dari teori belajar behavioristik. Yang pertama, tidak semua pelajaran dapat memakai teori belajar behavioristik. Yang kedua, guru harus memakai bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Murid cenderung diarahkan untuk berpikir linear, konvergen, tidak efektif, dan memperoleh murid sebagai murid yang pasif. Yang ketiga, dalam proses belajar mengajar, muridnya hanya bisa mendengar dan menghafal yang didengarkan. Murid dapat membutuhkan motivasi di luar dan sangat bergantung pada guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.